Kue Pegadaian Syariah itu adalah bentuk pemberian pinjaman yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah dan sebaliknya hukum yang diberikan juga harus halal, tidak melibatkan bunga atau riba. Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syariah Islam. Dana pos harus digunakan untuk usaha yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Perkembangan globalisasi mengantarkan banyak sekali perubahan terhadap sistem perekonomian dan bisnis, baik di Indonesia maupun dalam lingkup negara. Kebutuhan semakin bertambah, marak terjadinya regulasi yang terjadi pada sistem perekonomian yang diakibatkan karena perilaku dan keinginan ataupun kebutuhan umat manusia. Dan di era perkembangan zaman yang tidak mudah, apakah masih benar adanya istilah mengatasi masalah tanpa masalah? Saya Rahadian, kita bedah Pegadaian Syariah. Untuk urus syariah UMKM dari 52 miliar ke tahun mulai dari 1 juta rupiah hingga 200 juta rupiah bagi nasabah yang Di dalam banyaknya artikel dan jurnal, sebanyak 73% dalam 8 tahun terakhir ini, perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia telah menciptakan, membuat, dan melahirkan sebuah sistem syariah. Sebut saja seperti bank syariah, pegadaian syariah, koperasi simpan pinjam syariah, sampai vintage atau financial technology yang berbasis dengan syariah. Pertanyaannya, kenapa sistem syariah dapat bermunculan? Hal ini dilatar belakangi dan dilandasi oleh keinginan umat muslim untuk segera menjauhi praktik riba atas segala kegiatan muamalahnya. Hal ini pula yang akan menjadi pendukung pembangunan nasional seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam ekonomi Islam terdapat 5 prinsip poin penting. Yang pertama, keesaan Tuhan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan adanya hasil. Jika merujuk pada ajaran fikih Islam, maka pegadaian dapat ditafsirkan secara sederhana menjadi arahan atau menyandera sebuah barang yang dimana barang tersebut adalah sebuah jaminan kepada pihak gadai, di mana para nasabah dapat membawa atau mengambil kembali barang tersebut ketika telah ditebus sesuai dengan taksiran harga nominal sebelumnya. Menurut fatwa MUI, menggadaikan barang seperti misalnya emas, rumah, tanah, dan lain sebagainya adalah hal yang wajar dan diperbolehkan oleh syariah Islam dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, pihak gadai mempunyai hak untuk menyandera atau mengambil barang yang digadaikan. Yang keduanya, biaya pemeliharaan adalah sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Yang ketiganya, biaya pemeliharaan tidak ditentukan oleh nominal besaran pinjaman gadai. Di dalam pegadaian syariah, para nasabah tidak ditekankan atau tidak dibebankan oleh adanya suku bunga, namun diganti oleh biaya pemeliharaan yang relatif lebih rendah. Para nasabah akan mendapatkan pinjaman sebesar 90% dari nilai harga taksir barang jaminan yang diberikan kepada pihak gadai. Di dalam pegadaian syariah pun terdapat 3 prinsip penting. Yang pertama, ada prinsip kemajuan. Yang keduanya, ada prinsip operasional. Yang ketiganya, ada prinsip ketaguhan syariah. Banyak sekali praktik atau program yang dilakukan, dibuat, atau diciptakan dalam pegadaian syariah. Contoh yang paling marak dilakukan adalah KUR ataupun kredit usaha rakyat. urus syariah UMKM dari 52 miliar di tahun lalu meningkat menjadi 267 miliar di tahun 2000, mulai dari 1 juta hingga 10 juta rupiah per nasabah. Lalu bagaimana cara mendapat pinjaman dana yang aman dan tidak memberatkan? Kita punya solusinya. Saya ingin menanyakan bagaimana sistem KUR Pegadaian Syariah. Baik, untuk kredit sendiri adalah kredit usaha rakyat. Kue Pegadaian Syariah itu adalah bentuk pemberian pinjaman yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Beberapa poin utama dalam sistem pegadaian syariah, yang pertama ada tanpa bunga alias riba. Sistem pegadaian syariah tidak menggunakan riba dalam transaksi pinjaman. Sebaliknya, mereka menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada jaminan aset syariah. Kue Pegadaian Syariah biasanya memerlukan jaminan aset sebagai pengganti jaminan atas pinjaman. Ini dapat berupa emas, perhiasan, atau aset lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
Dana kurs harus digunakan untuk usaha yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Institusi Pegadaian Syariah menjalani pengawasan oleh Dewan Syariah atau ulama yang memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip kur Pegadaian Syariah juga melibatkan komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan usaha kecil atau mikro dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan adil. Bagaimana persyaratan untuk mengajukan kur ke Pegadaian Syariah? Untuk syaratnya ada beberapa syarat. Untuk pembayaran pegadaian syariah meliputi aset yang dipastikan harus jelas miliknya, hukum yang diberikan juga harus halal, tidak melibatkan bunga atau riba lainnya, dan tidak melanggar prinsip syariah. Untuk syarat yang harus dipenuhi saat dalam pegadaian itu, yaitu kita harus membawa yang pertama identitas di sini bisa baik berupa KTP atau identitas lainnya. Kedua, agunan di sini berupa sebuah jaminan yang berupa emas, perhiasan atau aset lainnya. Kita juga harus membawa dokumen kepemilikan agar bisa memberikan keamanan juga. Apakah ada keuntungan dari kur Pegadaian Syariah? Tentu saja ada. Pegadaian Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syariah Islam. Pegadaian Syariah sering menawarkan transparansi yang lebih besar kepada mereka yang bertransaksi. Prinsip syariah mendorong pembagian risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi keuangannya. Kurs syariah UMKM dari 52 miliar ke tanggal 10 juta rupiah per nasabah. Kita punya solusinya. Dan apakah Pegadaian Syariah memang benar-benar syariah? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Masih banyak kekeliruan yang terjadi di dalamnya. Seperti misalnya ketidakpatuhan syariah, kurangnya transparansi, kesalahan dalam pemilikan aset, dan kesalahan dalam kontrak. Jadi apakah masih dapat diperbolehkan? Jawabannya, masih dapat diperbolehkan. Karena hal ini tidak terlalu bertentangan dengan syariah Islam. Lalu bagaimana dengan mengatasi masalah tentang masalah? Hidup adalah sebuah rentetan masalah yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ketika kamu menemukan satu solusi terhadap satu masalah, maka selamat, kamu sedang menciptakan masalah yang lainnya. Sekian, saya Rahadian.